Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Saya doakan tetap semua yang bergabung di channel Ruang Batin selalu diberikan kesehatan secara jasmani dan rohani, juga diberi keselamatan, dan juga diberi kelancaran rezeki yang halal barokah, terutama juga diselesaikan sebuah permasalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu harapan saya sobat ya. Oke ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru, yaitu saya mulai pertanggal 26, 27, 28. Artinya saya mulai harinya hari Senin, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu. Tentunya di 3 hari ke depan. Nah, tetap masih di bulan Juni ya 2023. Oke sobat ya, kali ini saya akan memberikan tema ya, saya akan memberikan suatu tema. Inilah letak keberuntunganmu. Nah, sekali lagi temanya ya, disinilah ya, maksud saya disinilah letak keberuntunganmu. Ketika saya mengatakan disinilah letak keberuntunganmu, ya nanti kita lihat gitu loh, secara saya tarik secara energi zodiak kalian, nanti letak keberuntungan kalian itu di faktor apa gitu. Tentunya tidak luput dari asmara, pekerjaan, dan keuangan. Nah, kira-kira di 3 faktor ini mana letak keberuntungan kalian? Apapun itu, ketika mungkin adanya suatu keberuntungan di 3 faktor, biarpun di salah satunya, ya syukuri saja sobat gitu loh. Nah, sekali lagi, ketika itu salah satu mengena sama kalian, ya syukuri saja. Ya syukur-syukur ketiga-tiganya, asmara, pekerjaan, keuangan itu baik semua. Syukur alhamdulillah kan seperti itu. Itu juga harapan terbesar saya. Jadi cukup jelas ya, sekali lagi ya, cukup jelas ya. Oke ya, biar tidak bingung ya, biar kalian bertambah apa istilahnya itu, bertambah mengerti ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip sobat ya, agar apa, agar tidak salah paham sobat ya, seperti itu ya. Oke, tetap ya, ini poin yang terakhir, apapun uploadan atau readingan terbaru saya bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading. Artinya yaitu general reading, tarikan energinya itu luas dan mengacak gitu. Nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Nah, yang jelas yang saya tarik zodiak kalian, bukan yang lainnya ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa ya, jangan bersedih ya, harap dimaklumi sobat, karena ini kan bersifat luas, general reading. Nah, kan seperti itu. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Dengan konsul secara pribadi, saya bisa mengetahui nama ya, dan sedikit info dari kalian. Disitulah saya akan bisa fokus dan saya akan bisa menembak tepat sasaran. Apa yang kalian tanyakan itu akan saya tembak dengan keakuratan, kan seperti itu ya. Karena sudah banyak sahabat kita ya, baik yang dari luar negeri maupun Indonesia, yang sudah konsul, alhamdulillah ketika saya tembak ya tepat sasarannya. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung saja saya akan menarik untuk energi dari kalian dulu. Next, lanjut ya untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya ya. Untuk energi kalian biar sinkron ke saya. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini, artinya zodiak Gemini akan kita tarik untuk energinya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dari Yoda Gemini dulu. Gemini, asmara kalian kartu utama muncul As of One. Tangan keluar dari awan memegang tongkat, itu tongkatnya seperti ada sedikit daun. Dikonfirmasi sama kartu Three of Swords ya, 3 pedang menusuk hati. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Gemini bisa dikatakan kartu utama ada As of One. Artinya gini ya, Gemini ini sebetulnya apa ya, adanya suatu kecerdasan tersendiri loh gitu buat kalian tentang bagaimana ketika kalian itu dihantam masalah ya. Nah, kalian itu selalu apa ya, selalu berpikirnya itu tajam gitu loh. Selalu mempunyai ide, selalu mempunyai solusi untuk bisa memecahkan suatu masalah ketika kalian dihantam masalah di sini. Jadi artinya di sini Gemini ketika asmara kalian dihantam masalah itu kalian di sini disuruh menggunakan kecerdasan kalian, memunculkan ide-ide agar bagaimana bisa stabil lagi, tidak ada problem, tidak ada yang memanas. Intinya agar bisa bahagia lagi, bisa harmonis lagi, bisa damai lagi, bisa dingin lagi. Intinya seperti itu. Gitu. Kalian itu selalu diberi apa ya, kepintaran tersendiri loh Gemini untuk bisa menyelesaikan ketika dihantam masalah dalam seputar asmara. Gitu. Cuman apa ya? Terkadang gini ya, terkadang Gemini ini ya juga kurang diuntungkan gitu loh ya, dengan suatu hal-hal asmara gitu. Meskipun di sini punya nilai yang positif dalam arti mempunyai kecerdasan ataupun mempunyai kepintaran untuk bisa menyelesaikan masalah. Terkadang ya itu tadi Gemini itu terkadang tidak diuntungkan juga di faktor asmara. Buktinya di sini ada Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Ya mungkin apa ya, bisa dikatakan ya mungkin ada sedikit kesalahpahaman gitu loh. Sehingga di sini Gemini tujuannya baik, cuman di sini adanya suatu kekecewaan di sini. Jadi Gemini ini merasa hatinya dilukai, hatinya dibikin bersedih, hatinya dibikin kecewa. Sehingga Gemini ya juga adanya suatu luka batin, kekecewaan juga, kesedihan juga akhirnya. Itu tadi yang saya katakan. Sebetulnya kalian itu pandai gitu loh dalam hal menyelesaikan suatu masalah. Ya cuman ya terkadang apa ya, Gemini ini lebih lebih dominan ya, kalau saya merasakan energinya itu lebih kurang diuntungkan sih dalam faktor asmara gitu. Lebih kurang diuntungkan seperti yang saya katakan barusan. Sampai muncul di sini kartu konfirmnya Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Jadi ya bisa dikatakan kurang apa ya Gemini ini ya gitu loh. Dalam hal kalau saya tangkap energinya loh ya. Ini menurut saya dan menurut tarikan energi nih. Kurang apa sih Gemini ini? Sudah mempunyai kepandaian, kepintaran untuk bisa menyelesaikan masalah. Ya itu tadi ya. Terkadang ya mungkin apa ya, terjadi salah omongan saja. Mungkin terjadi salah pendapat saja. Akhirnya di sini Gemini merasa terluka hatinya, merasa kecewa. Tujuannya Gemini baik, positif, tapi mungkin ya lawan pasangannya ataupun lawan yang disukainya itu terjadi salah untuk menangkap pemikiran Gemini. Nah, sehingga kan Gemininya juga merasa ya mungkin ada ketersinggungan ataupun apa di sini. Yang jelas adanya suatu kekecewaan akhirnya gitu. Yang saya tangkap ya. Mungkin nanti di akhir segmen akan saya deteksi biar lebih mengena ya. Sekarang lanjut di faktor pekerjaan. Di sini faktor pekerjaan Gemini ada Five of Wands ya. 5 tongkat itu saling menyerang ya itu. Seorang saling menyerang. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles, tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap energi Gemini tentang karir atau pekerjaannya. Di sini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan banyak juga sih problemnya. Gitu. Awalnya di sini kelihatannya Gemini banyak juga problem, banyak juga konflik ya dengan pekerjaan. Ya mungkin dengan rekan kalian, dengan partner kalian, dengan orang-orang terdekat kalian ataupun sekeliling kalian di dalam suatu pekerjaan. Mungkin kalian ada suatu masalah dengan orang-orang tersebut. Cuman
apa ya, di sini Gemini jangan sampai terpancing ya, apapun itu ya. Ketika orang itu mungkin memfitnah kalian, membuat hati kalian panas, jangan mudah terpancing Gemini. Ya anggap saja ketika itu mungkin kesalahan itu tidak dari kalian, ya cuek aja, santai saja gitu. Jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu ditanggapin. Nanti malah kacau kalian gitu. Ya santai saja. Biarpun ada yang memfitnah, biarpun ada yang membuat hati kalian biar panas, memancing kalian emosi. Jangan terpancing untuk itu semua. Tetap fokus sama pekerjaan karir kalian. Ketika kalian ingin mencapai target lo ya. Ketika kalian ingin mencapai sukses, mencapai keberhasilan, ya fokus saja ke pekerjaan. Ininya di sini kan memang bukan dari kalian kesalahannya itu gitu. Kalian hanya apa ya? Hanya dipancing, hanya dipancing-pancing saja supaya kalian emosi. Sehingga ambiar nanti kekonsentrasian, kefokusan kalian ketika kalian terpancing kan pasti ambiar, pasti tidak fokus, tidak konsen, kalian makin sulit mencapai target. Nah, jadi jelas ya saran di kartu utama di sini kenapa adanya pertengkaran ya kalian harus disuruh sikapi itu dengan rasa dingin saja. Nah, gitu loh. Rasa dingin, kendalikan emosi intinya. Ketika itu sudah bisa kalian jalankan ya, mengendalikan emosi. Di sini bagus kok gambarannya ya. Biarpun kalian difitnah, biarpun ada suatu konflik di kartu utama ini. Ketika itu bisa kalian kendalikan, di sini akan bagus luar biasa. Akan ada suatu pencapaian target, akan ada pencapaian sukses di 3 hari ke depan. Ya. Ini bagus loh. Ini ibarat pintu itu sudah terbuka. Nah, tinggal kalian sendiri. Bagaimana cara untuk memperjuangkan kalian itu bisa mengambil yang namanya pencapaian target, yang namanya kesuksesan, yang namanya keberhasilan. Nah, bagaimana caranya kalian bisa mengambil itu tadi? Karena kan pintu jelas sudah terbuka, adanya suatu tanda Ace of Pentacles, artinya pintu keberuntungan sedang terbuka. Nah, tinggal kalian bisa nggak mengendalikan emosi, bisa nggak kalian mengendalikan panas hati ketika itu memang ada suatu masalah yang memancing keributan, yang memancing masalah di dalam pekerjaan kalian. Nah, bisa tidak kalian untuk meredam itu semua? Ketika itu bisa kalian redam, jangan khawatir ya. Di sini kelihatannya Gemini akan bagus kok ya di 3 hari ke depan. Ya bisa saja contoh ketika mungkin hari pertama kalian itu ada masalah, terus kalian bisa meredam ya bisa saja nanti hari kedua ataupun bahkan hari ketiganya kalian sudah menemukan keberhasilan pencapaian target kalian gitu. Ya beda lagi ketika kalian hari pertama sudah ada konflik, kalian terpancing di hari kedua, di hari ketiga. Nah, ini tuh nggak akan selesai, malah kalian ini gagal nanti. Ace of Pentacles kan sangat disayangkan. Apa yang selama ini kalian tuju nanti bisa buyar semua gitu loh. Nggak bisa tercapai. Kan sangat disayangkan. Nah, kan seperti itu ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua ini. Kita lanjut dulu di faktor keuangan. Di kartu utama ada King of Pentacles ya. Itu ada raja sedang duduk membawa tongkat sama memandang koin ya. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Nah, ini seseorang sedang memegang cup terus memandang cupnya itu seperti ada seekor ikan. Ini kalau saya tangkap ya, seputar keuangan energi dari Gemini bisa dikatakan Gemini menginginkan adanya suatu kesuburan. Gemini menginginkan adanya suatu perkembangan di faktor asmara. Maaf, bukan asmara, di faktor keuangan. Jadi Gemini ini ingin stabil gitu loh. Ingin lancar rezeki. Ya. Mungkin Gemini juga ingin sedikit sendatan, sedikit halangan. Itu kalian menginginkan itu sedikit minim gitu. Jadi tidak besar hambatan ataupun sendatan. Nah, syukur-syukur tidak ada hambatan, tidak ada sendatan. Itu yang kalian inginkan sepertinya di sini. Jadi kalian itu terkadang selalu merenung ya. Dan juga selalu berusaha bagaimana cara untuk bisa menyetabilkan faktor keuangan. Itu di kartu utama King of Pentacles. Menginginkan adanya suatu kesuburan, kestabilan. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup sahabat ya. Nah, di sini saya juga melihat dari beberapa Gemini ya. Saya rasakan energinya di sini kelihatannya Gemini itu banyak yang sedang berfokus, banyak yang sedang berkonsentrasi untuk bagaimana melihat kembali ataupun meneliti kembali ataupun melihat ulang gitu loh. Bagaimana sih kondisi keuangan saya untuk saat ini? Apakah ada peningkatan? Apakah ada penurunan? Ataukah bahkan masih tetap stabil? Nah, itu yang sedang dirasakan Gemini.
Itu yang sedang dirasakan Gemini. Jadi jelas ya di kartu Pack of Cup ini, kartu konfliknya mengatakan bahwa Gemini ini ya itu tadi terkadang ingin melihat kembali, terkadang ingin meneliti kembali, terkadang ingin berpikir kembali bagaimana kondisi keuangan saya. Itu tadi apakah ada penurunan, apakah ada peningkatan ataupun justru stuck ataupun ya di tengah-tengah itu saja. Jadi Gemini di sini kelihatannya konsentrasi ya, berkonsentrasi untuk bisa memikirkan keuangan dan untuk bisa melihat-lihat ulang seputar kondisinya. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Semoga akan bisa mendapat apa ya jawaban yang lebih mengena lagi. Oke ya. Ini kalau di faktor asmara ya. Di sini di faktor asmara Gemini kelihatannya apa ya? Kurang diuntungkan ya Gemini ya. Jadi ke hari ke depan gitu lah. Jadi ketika saya mengatakan seperti tema ya, inilah letak keberuntungan kalian. Kan saya membahas asmara. Ya berarti di asmara ini kelihatannya belum ada suatu keberuntungan. Ya mungkin ketika kalian datang masalah ya mungkin masih belum terselesaikan. Mungkin masih mungkin masih terdapat ataupun terindikasi situasi yang memanas. Nah, itu yang saya maksud berarti belum ada letak keberuntungan kalian di faktor asmara di 3 hari ke depan. Ya mungkin masih ada keruwetan ataupun masih ada problem-problem lah untuk bisa menuju stabil. Tetap semangat ya untuk Gemini ya. Terus di masalah pekerjaan. Tadi kalau saya menangkap secara penerawangan juga kalau pekerjaan di sini ini justru bagus loh Gemini ya kalau di pekerjaan. Memang awalnya terlihat sangat sangat kurang mengenakan sih. Gitu loh. Cuman ketika saya terawang di sini kelihatannya Gemini di 3 hari ke depan banyak ya komunitas terbesar Gemini. Banyak yang mencapai target, mencapai keberhasilan, mencapai sukses biarpun tidak terlalu naik ya, biarpun tidak terlalu signifikan naiknya. Ya minimal adalah yang kalian rasakan dengan hasil kerja kalian selama ini. Oh inilah yang saya rasakan. Nah itu kan berarti sama saja kalian sudah bisa mencapai hasil target yang selama ini kalian inginkan. Itu ya. Jadi untuk pekerjaan di sini kelihatannya Gemini masih terlihat bagus. Jadi jelas inilah letak keberuntungan kalian. Ya salah satunya di faktor pekerjaan itu mengena di 3 hari ke depan. Terus di masalah keuangan, apakah ada keberuntungan di sini? Kalau saya tangkap di sini kelihatannya Gemini masih diunggulkan ya gitu. Jadi masih ada letak keberuntungan di sini Gemini. Sekali lagi masih ada letak keberuntungan di faktor keuangan. Bisa saja ini adanya suatu kerezekian ini Gemini. Entah besar entah kecil ya syukuri saja. Baik yang tak terduga maupun terduga di sini kelihatannya. Akan ada suatu keuangan juga sih. Cuman sekali lagi ya semuanya tetap kita harus yakin positif kan seperti itu. Cuman di sini dipesankan harap dijaga saja suatu pengeluaran dan pemasukan. Jangan sampai lebih besar pengeluaran ya sobat ya. Karena saya menangkap di sini Gemini ya mungkin akhir-akhir ini lebih banyak pengeluaran, tapi kalian di sini masih diuntungkan loh. Dalam arti keuangan kalian itu tidak terlalu kekurangan di sini. Kan masih ada suatu keberkahan itu artinya. Jadi jelas ya untuk Gemini ya. Bisa dikatakan keuangan masih diunggulkan. Ataupun masih ada letak keberuntungan. Beda ya di asmara Gemini kelihatannya belum ada letak keberuntungan di sini. Nah, ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang selanjutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kalian sendiri yang menyelaraskan.
tetap ya selalu berpesan ketika kalian hantam masalah ya, itu tidak ada salahnya kita kuatkan secara berdoa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap-tahap ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Apalagi kalian ini semisal tersangkut masalah suatu masalah yang itu dikatakan black magic ataupun banyak ketidakwajaran, banyak keganjilan. Nah, itu kan tidak ada salahnya kita ikhtiarkan tanya orang-orang di bidangnya. Nah, siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan kerjakan itu bisa lancar kembali. Minimal akan bisa menekan suatu masalah yang berat itu menjadi ringan. Ketika aura kita terbuka loh ya. Ketika aura kita masih tertutup, apalagi ada suatu tembakan, ya akan kesulitan. Karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu, semakin melorot, semakin melorot, semakin minus, semakin minus. Karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan bisa berubah otomatis ketika orang itu ataupun orangnya sendiri tidak mau merubah. Bagaimana cara keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman? Nah, itu bagaimana caranya? Kalau kita mengandalkan menunggu nasib biar berubah sendiri, ya nggak bisa sobat, mustahil. Kitanya sendiri yang harus sadar diri, harus mau merubah, yaitu tadi ketika ada kesalahan, apalagi ada suatu masalah yang berhubungan dengan ketidakwajaran, banyak keganjilan, ya tidak ada salahnya kok diikhtiarkan, kan seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.